Cacingan. Wedus ya. Oke, sip. Mantap. Oh ya, tinggal diatur. Kalau ini WA aja. Alright. Oh iya, mau sendirian boleh. Siap. Ya. Bawa juga ini, nggak boleh nih katanya. Nggak benar ini. Bahaya dia. Diomongin doang tadi kayaknya. Udah fix ya, Badarul yang nggak pasti. Mungkin. Luar biasa.
Masih ada yang di luar nggak? Anak, tolong suruh masuk. Ya. Seret aja kalau mau. Halo, Pak Kiran masih ada di luar? Pak Kiran di luar masih ada yang sudah? Parkiran apa parkiran? Kenapa? Bapak diledekin sama saya. Awas ya. Nanti saya keluarin dapetnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh karyawan Kopkalia dan para pengurus dan pengawas. Dalam hal ini pengawas diwakili oleh Pak Ridwan, Pak Adian dan Pak Darul tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga. Yang pertama, mari kita panjatkan ya doa puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi yang indah ini kita masih diberikan umur panjang, masih bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Ini se-Jabodetabek ya, ada Bogor, Bekasi, Pamulang, Jakarta. Kalau menurut data Personalia bahwa karyawan koperasi pada hari ini totalnya hampir 209. Selama 3 tahun terakhir ini hampir 50 orang ya yang resign maupun yang memasuki masa pensiun selama COVID ya. Pada hari ini acara dalam rangka sesuai dengan undangan ya, silaturahmi antara karyawan Kopkalia dengan para pengurus dan pengawas. Mudah-mudahan acara silaturahmi ini bisa memberikan manfaat, bisa membawakan rezeki, bisa umur panjang bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan mendapatkan jodoh. Yang kedua, kami atas nama pengurus mengucapkan banyak ribuan terima kasih pada hari ini semua karyawan masih tetap menjadi karyawan koperasi walaupun kita mengalami 3 tahun ke belakang kondisi COVID ya. Ini kondisi COVID tapi tetap masih bertahan menjadi karyawan koperasi. Nah, ini merupakan apresiasi kami walaupun kondisi koperasi beberapa tahun belakangan ini mengalami kondisi yang kurang bagus, tapi karyawan tetap setia ya, berdampingan dengan pengurus dalam rangka mempertahankan supaya koperasi kita tetap berjalan. Dan kami pun dari pengurus memohon maaf ya apabila dalam 3 tahun terakhir ini belum bisa memberikan apa-apa karena memang kondisi keuangan koperasi ini berdampak juga ya dari kondisi dia yang siswanya semakin turun sehingga sempat 3 tahun terakhir tagihan kita sempat dipotong ya sampai 50%. Kalau dihitung dari nilai rupiah itu setahun hampir 900 juta ya kita dipotong. Ya kita tidak bisa bermanfaat, yang penting dia tetap jaya. Kalau dia jaya akan berpengaruh juga terhadap koperasi. Sampai sekarang juga koperasi juga minta maaf belum bisa memenuhi upah UMP ya. Karena memang rata-rata yang kita peroleh dari mitra kita, Sandia, rata-rata per orang itu hampir 2 juta ya, income ya, kalau dihitung per orang ya. Sementara UMR sekarang ini kalau nggak salah 5 juta 067. Ya, 2024 ya.
Ya, ya. Jadi agak sulit ya, karena kita masih ketergantungan dengan para mitra kita. Nah, kalau income kita 2 juta per orang, kan tidak mungkin kita bisa menyampai UMP. Ya mudah-mudahan dengan rasa rasa pengertian dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kegiatan koperasi ke depan ya semakin membaik ya. Dalam acara ini nanti akan disampaikan juga masalah kegiatan organisasi kita. Kita juga akan menyampaikan kondisi jumlah karyawan kita, kondisi anggota Koperlia sampai hari ini, maupun kondisi keuangan 3 tahun terakhir. Nanti ya akan kita sampaikan. Yang kedua, kita biasa hampir setiap tahun juga membuat surat ke tenaga kerja untuk penundaan UMP. Jadi kami mohon bantuannya juga pada karyawan untuk bisa nanti menandatangani sebagai syarat untuk membuat surat keterangan ke Nakes. Ya mungkin untuk mempercepat waktu acara selanjutnya kita minta pengarahan atau penjelasan dari Ketua Umum Pak Haji Asdi. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam buat makan jerapah. Yang menjawab salam mudah-mudahan rezekinya melimpah. Selamat pagi. Ini masih kenceng ya, kayaknya habis makan snack ya. Udah habis ya snacknya ya. Mau nambah? Ntar makan siang ada. Insyaallah nanti ada makan siang juga. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tama-tama dan tentunya yang paling utama, kita tak lupa untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi ini kita bisa bertemu ya, setelah lama tidak ada kegiatan pertemuan. Jadi selama Covid 2020, 2021 sampai 2022 kita tidak ada pertemuan karyawan. Ya. Jadi alhamdulillah bisa kita adakan lagi di tahun 2023 ini. Jadi mungkin ada yang baru pertama kali ikut rapat, coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang baru pertama kali ikut rapat. Ya berarti ada sekitar 25% ya. Ya, kami ucapkan selamat datang bagi yang pertama kali ikut rapat ya. Jadi koperasi karyawan Yayasan Lia, Kopkarlia, kita mengadakan pertemuan karyawan itu setahun sekali minimal. Dan kita biasanya pilih di bulan Desember. Untuk sekalian kita evaluasi selama setahun berjalan. Nah, alhamdulillah tahun ini bisa kita laksanakan untuk pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan tahun berikutnya juga tetap berjalan seperti yang kita agendakan. Tadi Pak Bambang sudah kami ucapkan juga selamat datang buat Pak Pengawas yang diwakili Pak Ridwan, karena yang 2 tadi izin tidak bisa hadir. Titip salam buat Bapak Ibu semua.
Ucapkan juga terima kasih pada Pak Bambang dan Bu Aida selaku pengurus yang juga sudah berkenan hadir untuk pagi ini. Dan kami tentunya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu semua yang sudah rela hadir ke ruangan ini memenuhi undangan. Walaupun mungkin biasanya hari Minggu dipakai untuk keluarga, ya, untuk kegiatan-kegiatan lain. Ya, kita minta khusus Minggu pagi ini mungkin sampai siang nanti waktunya dialokasikan buat memenuhi undangan kami. Ini tentunya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu semua, tadi sudah digambarkan secara garis besar oleh Pak Bambang bahwa kondisi koperasi memang belum sepenuhnya normal, ya, karena masih ada imbas dari COVID-19 yang masih belum sepenuhnya membebaskan Kopkarlia dari dampaknya. Apalagi kalau kita baca kemarin info-info COVID-19 katanya mulai ada lagi gitu ya, di Bekasi, di Tangerang gitu. Malah sempat beredar mulai tanggal 15 Desember wajib pakai masker lagi katanya. Ternyata itu hoax, ya, hoax. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi lah, ya. Kita sama-sama berdoa dan berikhtiar, mudah-mudahan situasi kembali normal terus dan kita bisa berupaya dengan baik. Bapak Ibu semua, tentunya untuk memberikan gambaran, jadi kita adakan pertemuan itu sebetulnya untuk satu silaturahim, kedua agar Bapak Ibu selaku tes, nah lebih enak nih, memberikan gambaran bahwa Bapak Ibu itu selaku juga stakeholder, ya, selaku pemangku kepentingan di Kopkarlia, selain anggota, pengurus, pengawas maupun pembina, Bapak Ibu adalah juga bagian dari Kopkarlia. Nah, makanya juga perlu tahu perkembangan terhadap institusi tempat Bapak Ibu bekerja selama ini. Nanti dilihat seperti apa kondisi Kopkarlia yang bisa nanti kami paparkan di depan. Nanti silakan Bapak Ibu, kita ada sesi tanya jawab untuk sama-sama kita sharing apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan, dan apa yang masih ada banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga di sini kita semua terbuka. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut kalau nanti ada sesi tanya jawab, ya, tidak akan dicatat, tidak akan dinilai. Ya. Kita ini adalah forum pertemuan resmi, jadi tidak usah takut. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan saja. Ya. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Oke, untuk selanjutnya kita tampilkan saja Pak Bambang, ya, perkembangan terkait koperasi. Nah, ini adalah susunan pengurus Kopkarlia periode 2021-2024. Karena koperasi itu Kopkarlia untuk pengurus dan pengawas masa jabatannya 3 tahun sekali. Ya, 3 tahun sekali, dan itu bisa dipilih kembali. Ya. Nah, ini susunan yang sekarang. Ini saya selaku ketua, Bu Aida. Saya ketua, Bu Aida sekretaris, Pak Bambang bendahara. Kalau saya mungkin ada yang baru melihat saya hari ini, siapa? Coba tunjuk tangan. Yang baru melihat saya hari ini. Ya. Yang belum pernah lihat mungkin karena beda lokasi, ya Bapak Ibu, ya. Karena saya ada di Pengadegan, ya, di lantai 6. Kalau Bu Aida ada yang lihat yang belum pernah lihat Bu Aida? Bu Aida coba tunjuk tangan, Bu, biar atau berdiri, Bu. Ada yang belum pernah lihat Bu Aida? Tunjuk tangan. Nah, itu ada tuh. Nah, mungkin juga lokasinya berbeda. Jadi Bu Aida ini sehari-hari di cabang Jalan Baru, Bogor, sebagai kepala cabang beliau. Kalau ada yang belum pernah lihat Pak Bambang? Wah, ada juga. Waduh, ya. Pak Bambang ini sudah pensiun dari LIA, tapi beliau masih sebagai bendahara dan tugasnya di kantor staf Kopkarlia di Pengadegan. Ya.
digabung dengan teman-teman staff. Kantornya sekarang pindah di minimarket Pengadegan, ada ruangan di situ, nah Pak Bambang ada di situ. Masih merangkap juga untuk operasional manajer ya di koperasi. Kalau Pak Ridwan, ini beliau pengawas sehari-hari ada di Lia Pengadegan lantai 5 di marketing. Ya, beliau ini bagian marketing. Pak Hadian sama Pak Darul juga sama di Pengadegan juga. Ya, jadi kebanyakan pengurus ada di Pengadegan. Itu untuk susunan pengurus. Nanti bulan Mei atau Juni rapat anggota di tahun 2024 kita ada pemilihan ketua koperasi. Nah ini untuk pengawas periodenya beda setahun dengan pengurus, jadi mereka periodenya 2022-2025. Ketuanya Pak Darul Ahmad Darul Ulum, sekarang beliau di lantai 6 itu jadi Kepala Divisi Keuangan, Sekretariat Umum, STUM ya, di lantai 6. Anggotanya Pak Hadian Fauzi ini di lantai 5, di Departemen Materi. Terus anggota satu lagi Pak Ridwan, yang sehari-hari tadi sudah kita kenalkan. Nah Pak Hadian ini menggantikan Pak Abdurrahman. Pak Didu atau Pak Abdurrahman resign dari Lia Desember 2022. Maka mulai Januari 2023 Pak Hadian menggantikan Pak Abdurrahman atau Pak Didu. Lanjut Pak. Ya ini kita dalam berkooperasi kita ada dasar-dasar hukumnya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkooperasian. Kok lama ya undangnya 92? Karena tahun 2012 itu pernah ada undang-undang koperasi tapi dibatalkan di MK karena filosofinya itu larinya ke bisnis, ke korporasi. Jadi bukan ke gotong royongan anggota lagi. Maka waktu itu dibatalkan dan kita sedang nunggu. Infonya mungkin tahun depan akan dibahas lagi RUU, Rancangan Undang-Undang Koperasi yang baru nanti. Tapi sebelum itu ada, kita masih pakai acuannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Di Undang-Undang 13 2003 tentang Ketenagakerjaan juga ada mengatur tentang koperasi dan juga keputusan rapat anggota tahunan. Nah ini kalau Desember besok, hari Senin besok kita buka rapat anggota tahunan karena rapat di koperasi itu ada namanya rapat anggota. Nah rapat anggota itu ada rapat anggota tahunan, ada rapat anggota pembahasan anggaran dan rencana kerja, atau rapat anggota luar biasa juga ada. Jadi semuanya disebut rapat anggota. Cuma kalau yang pertanggungjawaban rapat anggota tahunan, kalau yang rapat anggota besok tentang rencana kerja dan anggaran. Rapat anggota luar biasa pernah nggak? Pernah. Kita satu kali mengadakan di tahun 2012 kalau nggak salah, bulan Agustus ya. Waktu itu tentang penjualan saham PT Siwi ya, untuk menutupi kebutuhan dana Kopkarlia. Ada juga peraturan perusahaan, ada ADART, kebetulan ART kita yang baru juga disahkan di 2021 kalau tidak salah, untuk anggaran rumah tangganya. Dan juga kebijakan-kebijakan pengurus yang kita laksanakan. Oke Pak, lanjut. Untuk 2023 kita bahas yang 2023 dulu Bapak Ibu ya. Kita itu ada di bidang organisasi dan usaha, kita ada dengan perparkiran itu kita ada beberapa vendor yang menawarkan kerjasama dengan secure parking dan sebagainya. Pokoknya sifatnya cashless lah ya, jadi pakai kartu itu loh, tap itu, e-money. Nah, cuma begitu kita mereka presentasi dan kita tanyakan masalah bebannya, biayanya ternyata cukup besar ya, di atas 100 jutaan semua itu. Jadi sedangkan di LIA itu untuk parkir kita tidak bisa jam-jaman tarifnya ya, karena apa? Karena itu bagian dari pelayanan siswa. Nah, dari LIA pada saat menyerahkan pengelolaan parkir ke koperasi ya pesannya gitu, parkir itu bagian dari pelayanan ke siswa, makanya tarifnya flat, tarif tunggal. Pokoknya mau berapa jam itu atau seharian pun dia segitu aja.
Nah, makanya beberapa tempat seperti di sini itu ada yang suka dipakai BNPB kan, parkir sini karena tarif kita kan flat, mobil 5.000 ya. 5.000 udah 5.000, mau seharian juga dia 5.000. Kalau di mall kan baru sejam pertamanya udah beda, naik lagi. Nah, sehingga untuk sampai tahun-tahun ini, sampai hari ini kita belum memutuskan untuk mengganti sistem perparkiran. Ya, karena nanti ada efek juga ke karyawan yang menangani perparkiran. Kemudian kita jual satu mobil Avanza karena memang tidak disewa lagi oleh LIA. Jadi mobil-mobil yang tidak disewa LIA ya kita putuskan jual aja. Ya, kita jual kenapa? Supaya tidak menjadi beban gitu. Memang ada yang kita masih tinggalkan itu karena masih terukuran baru, kemudian untuk backup operasional yang ada beberapa kan masih disewa oleh LIA. Jadi kalau ada yang rusak, kalau perlu diganti kita pakai itu. Dan kemarin tujuannya juga untuk membantu pengantaran belanja online buat anggota, tapi memang belum berjalan maksimal. Ya. Kemudian penjualan paket sembako. Jadi kita mulai lagi menjual paket sembako buat anggota. Kalau karyawan gratis ya, kemarin karyawan. Nah, kalau anggota kita suruh bayar separuh kalau nggak salah. Yang karyawan, ya. Kalau yang anggota berbayar mereka 50%. Nah itu kita adakan lagi. Kebetulan kita April 2023 kerjasama dengan OMI, Indogrosir ya, untuk merevitalisasi minimarket koperasi. Nah pas April kan kemudian Mei-nya itu Lebaran ya, maka kita bisa bikin paket segera itu. Kemudian kita membuka Korkarya Mart. Jadi kenapa kita buka Korkarya Mart? Karena koperasi minimarket itu rugi. Kita rugi 35 juta, 40 jutaan lah setahun gitu. Karena memang kita masih manual, masih konvensional. Ya, maka gimana caranya selain rugi juga keluhan dari anggota kan. Keluhannya harganya lebih mahal, barang-barang yang dijual kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan mereka gitu. Sehingga kita coba cari cara gimana nih ya karena cari sumber pembelanjaan langsung yang murah juga susah. Pasti harga, kan patokan mereka itu para anggota itu adalah Indomart atau Alfamart, patokan harganya. Nah, jadi kita cari sumber pembelian yang di bawah itu susah gitu. Harga jualnya paling masih lebih tinggi akhirnya. Nah akhirnya kebetulan kami diundang oleh Dinas Koperasi untuk mendengarkan paparan pengembangan usaha, termasuk salah satu dari Indogrosir yang ikut paparan, yaitu membantu koperasi-koperasi karyawan untuk minimarketnya lebih baik dan bisa dengan lebih murah gitu. Maka kita jajaki dan akhirnya bisa kerjasama di April 2023. Kita buka di sana. Itu dasarnya. Kenapa nggak buka di cabang lain? Karena syaratnya ada, ruangan juga cukup. Kemudian biaya juga lumayan karena ada pembelian goodwill fee kan. Kita memberikan membeli lisensi dari Indogrosir itu. Jadi sementara kita ada di di Pengadegan. Kemudian menghadiri tadi udah pertemuan di Grosir udah melaksanakan RAT 23 Juni mengajukan, ini dia Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa kita itu tahun 2020 kan 2019, 2020, 2021 itu laporannya rugi, laporan pajaknya karena memang kondisinya rugi kan. Nah karena kita laporkan di 2021 untuk laporan pajak tahun 2020 kan dilaporkannya di tahun 2021 itu diperiksa sama pajak karena rugi kan 2020 diperiksa kita kena disuruh bayar kekurangan pajak tuh sampai 1 miliaran untuk PPN yang outsourcing. Nah kita diskusi dengan perbandingan pemeriksaan sebelumnya, rupanya ada perbedaan penafsiran antara pemeriksa pajak tahun sebelumnya dengan
yang 2020 itu, sehingga mereka ngenainya lebih besar. Akhirnya kita ajukan melaksanakan banding ke pengadilan pajak. Jadi kalau ada sengketa pajak yang tidak putus, karena hitungan kita sekitar 300 sampai 400 juta saja, hitungan pajaknya 1 miliaran. Kan selisihnya lumayan itu. Maka sekarang sampai dengan saat ini masih proses di pengadilan pajak. Jadi kalau dikabulkan gugatan kita, ya kita bayar paling antara 300 sampai 400. Kalau pajak yang menang, ya kita bayar hampir 1 M. Plus denda karena kita mengajukan banding. Itu perlu tahu kondisinya ya. Jadi kita mencadangkan 1 M itu untuk persiapan kalau kita kalah di pengadilan pajak. Itu untuk hanya 1 tahun, 2020. Untungnya 2019 dan 2021 juga kan diperiksa nih di tahun ini oleh pajak, tapi pemeriksaannya masih sederhana, masih oleh Kepala Pelayanan Pajak sini, Matraman ya Pak Bang ya. Dan itu sudah selesai. Kita cuma bayar waktu itu 300 juta ya. 2 tahun itu bayar 300 juta kekurangan PPN-nya. Jadi 2019 sudah aman, 2021 sudah aman, 2020 yang masih berproses di pengadilan pajak. Mudah-mudahan di 2022 tidak banyak kendala karena sudah kita ikuti apa yang menjadi acuan dari kantor pajak. Kemudian pengundian gebiat belanja juga udah, penandatanganan kerjasama dengan kota. Nah ini kota ini apa? Kota ini adalah suatu aplikasi digital untuk koperasi, khusus koperasi. Nah waktu itu kita cari program buat akuntansi, ada 3 vendor yang presentasi, dan kota inilah yang kita anggap memenuhi kebutuhan koperasi. Karena selain menyediakan program akuntansi, dia juga menyediakan aplikasi yang bisa melaksanakan berbagai macam transaksi. Beli pulsa, beli token, beli bayar PAM misalnya, dan sebagainya yang PPOB itu tidak bisa di situ. Kemudian mengajukan pinjaman juga bisa di situ. Jadi pakai handphone saja, buka aplikasinya, langsung mengajukan pinjaman. Atau bisa mentransfer dana kemana saja, atau bisa ambil tunai juga di ATM tanpa kartu. Nah itu kita lihat cukup baik, dan dia ke depannya ada belanja online, ada marketplace khusus buat koperasi. Nah itu kita lihat kan cukup bagus ya buat ke depannya. Jadi semua nanti buat kedepannya karyawan juga bisa dimungkinkan untuk memakai program aplikasi ini. Memang saat ini masih kita nunggu nih info dari dia. Harapan sih Januari sudah jalan, tapi belum dijadwalkan untuk pelatihannya. Kita sudah serahkan data, udah beres data untuk anggota. Kita minta pelatihan, belum ada jadwal dari pihak kota. Ya, mudah-mudahan lah paling lambat Februari atau Maret sudah berjalan. Jadi semua dalam digital nantinya, nggak perlu bertatap muka lagi, mondar-mandir sana sini gitu. Dan juga dengan Bank Mandiri kita kerjasama, karena ini terkait dengan kerjasama Yayasan LIA. Yayasan LIA kan merubah banknya dari Bank BRI ke Mandiri. Ya mau nggak mau koperasi juga ada beberapa transaksi yang terkait dengan Bank LIA, ya kita ikut menandatangani perjanjian payrollnya, pemindahan gajian ke Mandiri. Oke lanjut Pak Bambang. Udah. Ini pemeriksaan pajak tadi udah saya sampaikan, 2019 sudah, 2021 juga udah, tinggal nunggu pengadilan pajak yang 2020. Program akuntansi tadi udah, rapat survei lokasi. Jadi rencana kita mau membuka cabang kerjasama CKS Kopkarlia. Rencana. Yaitu di daerah Ciracas. Ya, karena di situ jauh ke Depok, jauh ke Pengadegan, jauh ke Pasar Minggu, jauh ke Bekasi, jauh ke Cibubur. Ya, lebih dari 11 kilo semua itu. Jadi di titik itu dan kelihatan potensinya besar. Kita rencana kerjasama, kita sudah ketemu dengan pengelola gedung, rencana kerjasama udah di situ sudah oke, cuma tinggal kita persetujuan dari yayasan dan kita menyelesaikan hitungan untuk keuangannya, proposalnya. Dan ini sudah dimasukkan di agenda kerja, kita agarkan term 2 2024 atau April 2024 diharapkan sudah berdiri CKS Kopkarlia. Jadi bagian dari pengembangan usaha koperasi. Kemudian pertemuan dengan tim LPDB. Nah, apalagi di LPDB nih? Lembaga penyaluran dana bergulir.
Jadi nomor 15 ini LPDB, jadi koperasi kita didatangi bulan lalu ya kalau nggak salah ya, saya di WA oleh orang dari LPDB. Kami udah tahu LPDB itu memang ada unit yang memberikan penyaluran pinjaman pinjaman buat koperasi-koperasi. Tapi yang kita tahu saat itu prosesnya sangat sulit. Yang kedua ada fee buat kita berikan ke orang dalamnya, istilahnya ordal gitu ya. Nah itu kita nggak mau gitu, karena cukup gede waktu itu sekitar 10%-an, maka kita nggak mau proses. Nah sebulan lalu ada yang WA kami minta ketemu dari LPDB. Nah, wah kalau mereka yang mau ketemu kan berarti beda nih ininya, bukan kita yang ngajukan. Akhirnya kita rapat dengan mereka, mereka jelaskan kenapa mereka pilih koperasi, karena dari database yang ada di Departemen Koperasi, Kementerian Koperasi, Kopkarlia dinilai bagus ya, dinilai bagus, maka layak untuk bisa dibantu untuk LPDB, penyaluran dana bergulir. Mereka datang menyampaikan silakan kalau koperasi punya proyek-proyek yang terkait pengembangan usaha itu. Jadi ini bukan buat pinjaman ya, bukan buat tapi membiayai investasi koperasi mau pengembangan usaha apa. Makanya salah satunya nanti buat CKS. Nanti ada kita yang nomor 16 tuh. Jadi rencana mungkin kita pembiayaan nanti dari LPDB karena dia murah, sekitar bunganya itu 3% setahun. Dan bisa sampai maksimal 200 miliar dikasih. Itu cukup bagus. Jadi mudah-mudahan dengan upaya-upaya itu nanti ada hasil yang bisa kita juga tambahkan ke penghasilan Bapak Ibu gitu. Karena kalau tadi Pak Bambang bilang kalau kita hanya dari LIA kan ya ikutin LIA gitu. LIA berkembang ya kita ikut, tapi kalau LIA-nya turun ya ikut drop juga gitu. Maka kita cari upaya lain gitu ya. Mudah-mudahan di tahun depan bisa terwujud semua. Jadi kalau kita dananya kurang, nanti ada lembaga yang siap nih dari Kementerian Koperasi. Ya, mudah-mudahan bisa kita wujudkanlah 1-2 proyek dari pendanaan mereka. Karena bunganya cukup murah, cuma 3% setahun. Nah ini juga dengan tim developer, rencana pembangunan rumah. Jadi kita sudah ketemu juga ada beberapa, cuma yang kemarin kita datang itu, yang memang kelihatannya minat untuk kerjasama. Jadi kita punya tanah di 1 kilometer dari stasiun Cilebut, itu luasnya 2.600. Mungkin Pak Andi yang udah pernah sana ya. Ada yang pernah lihat sana? Belum? Oh Mbak, ya wah manti malah. Jadi sudah kita pagar di Cilebut ya, 1 kilo dari stasiun Cilebut. Memang ya pinggir jalan Kampung Bojong Jengkol nama ininya kampungnya. Nah itu rencana awal memang kita waktu itu beli untuk bangun, tapi rupanya kita karena kekurangan informasi terkait pendirian perumahan, kita baru tahu ternyata begitu mau dibalik nama harus punya izin developer sebagai anggota REI, sudah berdiri 3 tahun, harus punya PT, waduh, akhirnya kita repot. Dan itu tanahnya 2.600 harus izinnya bupati, kalau di bawah 2.000 izinnya cukup camat. Nah ini kan jadi kendala juga nih. Maka sampai dengan kemarin kita pagar aja deh biar dan di sana ada yang nunggu. Kita sudah koordinasi dengan tokoh masyarakat sana namanya Pak Yusuf. Beliaulah yang ngelola. Sekarang kemarin Pak Lurah izin buat dipakai taman kelurahan daerah sana untuk penilaian katanya. Untuk herbal, tanaman herbal. Ya udah nggak apa-apa karena lokasinya cukup bagus, kita di pinggir jalan dan memang kosong. Akhirnya mereka kelola sekarang untuk kegiatan. Tapi mereka udah kita infokan kalau ini kita bangun, mereka siap pindah. Nama sebelum dibangun ya nggak apa-apa dimanfaatkan oleh warga situ. Itu ya. Jadi rencana kita nanti rencana bangun rumah ya sekitar mungkin 20 atau 21 unit. Tipenya mungkin 36. Tanah mungkin minimal 72 ya. Karena di belakang kita itu ada perumahan Emerald Cilebut. Jadi kalau Bapak Ibu tahu daerah Bogor ada Emerald Cilebut cukup besar ya, punya 7 hektar mereka di sana. Depannya itu tanah kita 2.600. Jadi mau nyampe gerbang mereka itu pasti belakangnya depannya tanah kita. Kita sempat tawarkan ke mereka mau beli nggak? Mereka cuma karena perumahan
mereka mau beli tapi luasnya cuma dihargai 60%-nya. Dari luas 2.600 mereka cuma bayar 60%, karena dibilang 40-nya nanti kami buang buat fasilitas umum. Ya kita nggak mau lah ya, masa rugi gitu, masa dibayar cuma 60% gitu dari total seluruhnya. Akhirnya kita putuskan udah kita kerjasama, kita bangun sendiri aja. Kebetulan dari LPDB kan juga siap bantu. Mudah-mudahan nanti bisa kita bangun, kita jual. Harga di sana itu pasaran yang Cilebut itu 30 tipe 3060 itu kita survei kemarin harganya hampir 600 juta. Ya, daerah situ. Jadi kalau kita jual di bawah 500 mungkin masih laku, cepat laku. Karena memang sangat laris ya rumah daerah sana, dan perumahan di situ juga banyak. Gitu. Ya, doain aja mudah-mudahan ini bisa berjalan juga. Kemudian ada lagi Pak itu? Itu ya, oke. Dengan rapat ya. Nah ini SDM kita memberikan THR sama dengan sebelumnya juga karena Lia juga memberikan THR. Kemudian ada karyawan yang pesangon ya. Di 2023 cukup besar biaya totalnya hampir 216 juta kita bayar buat ada 10 orang yang di PHK, itu 3 orang pensiun, 7 orang mundurkan diri. Itu kondisi di 2023. Untuk karyawan Kopkarlia kita ada 209 ya saat ini. Yang hadir berapa Pak? 159. Ya. 77% sudah hadir ya. Alhamdulillah bisa mayoritas datang. Inilah distribusi karyawan di Kopkarlia. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang bukan bagiannya, bukan bidangnya nggak tahu berapa ya ini jumlah karyawan koperasi seperti ini. Jadi ada staf manajemen ada 13. Tahun lalu 13 juga sama. Distribusi buku yang gudang di Lia Pengadegan itu ada 2 orang. Minimarket ada 3 orang. Minimarket kita ada di Pengadegan dan di Pramuka ya. Di Galaksi. Nggak ada karyawannya ya. Jadi swalayan ya. Cleaning service ada 77. Tahun lalu ada 71. Nambah ya. Nambah 6. Parkir 12, tahun lalu 12 juga, driver ada 1 ya khusus karena operasional karena yang mobil disewa Lia tidak pakai supir. Bukan maksudnya mobil jalan sendiri, supirnya dari Lia gitu ya. Aja nyewa mobil aja dari Lia. Untuk security ada 43, tahun lalu 42, penata ada 30 orang, tahun lalu 31, operator ada 4, tahun lalu 4, janitor ada 24, tahun lalu 23, total 209, tahun lalu totalnya 201, jadi ada nambah sekitar 8 orang. Ya. Totalnya nggak kelihatan ya, tapi rinciannya seperti itulah. Yang penting Bapak Ibu tahu, oh ternyata teman-temannya banyak dan tersebar di berbagai unit usaha. Ini jumlah anggota koperasi yang aktif ya, kita itu ada totalnya anggota kita sekarang 418 orang anggota. Tahun lalu 419. Sebetulnya yang nambah tahun ini ada 23 orang, cuman yang resign dari Lia itu ada 24 orang. Jadi yang keluar masih lebih 1 gitu, kebanyakan 1 orang. Ya, tapi kan ini ada yang pensiun karena memang di Lia itu sudah mulai banyak yang memasuki usia pensiun. Nah, Bu Aida ini insya Allah MPP ya Bu, bulan Februari MPP beliau. Mudah-mudahan diperpanjang ya sehingga masih bisa aktif ya. Ya itulah kondisinya. Jadi total karyawan Lia sekarang sekitar 800 orang. 800 yang tersebar di seluruh cabang. Dari 418 ini full time-nya ada 213 orang. Part time-nya 166, pensiunannya ada 39. Jadi pensiunan pun masih ada yang menjadi anggota koperasi. Artinya cukup banyak juga karyawan dari full time, walaupun part time-nya juga tidak sedikit ya yang menjadi anggota. Oke, lanjut Pak Bambang. Nah ini laporan keuangan mungkin angkanya terlalu kecil ya Bapak Ibu, tapi gambaran saja kecil banget ya. Gambaran saja bahwa kita dari berbagai unit usaha ini kita itu masih rugi ya. 2022
2 itu kita rugi sekitar 500 juta. Kenapa rugi? Karena kita mengeluarkan hampir 600 ya yang pesangon itu ya. 600 juta buat pesangon teman-teman yang resign maupun yang pensiun. Di 2022 cukup banyak yang pensiun dan nilainya cukup besar. Tahun 2023 ini 216 juta kita keluarkan buat pesangon dan sebagainya. Jadi memang biayanya cukup besar, mau nggak mau harus kita keluarkan. Ya. Sedangkan dari sisi usaha masih belum normal waktu 2022. Sehingga kondisi kita akhirnya, kalau dari hasil usaha kita positif. Dari hasil usaha kita masih untung 1 miliaran lah. Tahun lalu, tahun ini kita perkirakan 1,4. Jadi sebetulnya dari sisi usaha masih bagus, cuma kita begitu masuk biaya operasional yang karyawan, terus kemudian biaya operasional lainnya itu mulai terkurangi keuntungan kita. Jadi memang kondisinya seperti itu yang harus kita